Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita mistis, urban legend, dan kisah nyata yang bikin merinding. Malam ini, aku punya sebuah kisah horor dari jalur Pantura, jalan yang terkenal angker dan penuh misteri. Cerita ini tentang seorang supir truk bernama Pak Surya, yang katanya dibawa pergi oleh kuntilanak saat sedang bekerja malam-malam. Banyak warga percaya sampai sekarang arwahnya belum pernah kembali. Jadi, siapkan nyali kalian, matikan lampu, pasang headset, dan jangan skip videonya sampai habis. Karena cerita ini bakal bikin kalian mikir dua kali kalau lewat jalur Pantura di tengah malam. Malam itu, jalanan Pantura terlihat begitu lengang. Lampu jalan jarang sekali, hanya ada beberapa yang masih menyala redup di kejauhan. Suasana malam terasa aneh. Udara yang biasanya panas di jalur Pantura, kali ini justru membuat kulit Pak Surya terasa dingin meski kaca jendela truk tertutup rapat. Mesin tua truk itu menderu pelan, membawa muatan berat dari Jakarta menuju ke Semarang. Sudah puluhan tahun Pak Surya jadi sopir truk. Ia sudah hafal betul jalur Pantura. Ia tahu setiap tikungan, setiap jalanan berlubang, bahkan setiap warung kecil yang biasa buka sampai larut malam. Namun, meskipun sudah terbiasa, ada satu hal yang selalu membuatnya tidak nyaman. Jalur Pantura di malam hari terasa seolah punya dunia lain, dunia yang berbeda dari siang hari. Pak Surya sesekali melirik ke kaca spion. Hanya ada gelap dan sesekali sorot lampu kendaraan dari arah belakang. Malam itu ia sengaja tidak menyalakan radio karena antenanya rusak sejak beberapa hari lalu. Akibatnya suara yang terdengar hanya deru mesin dan ban truk yang melindas aspal. Ia mencoba bersiul pelan untuk mengusir rasa kantuk, tapi semakin ia berusaha menghibur diri, semakin ia merasa kesepian. Sekitar 1 jam melaju, Pak Surya melihat sesuatu di kaca spion kiri. Awalnya ia mengira matanya salah lihat, tapi jelas sekali terlihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya putih panjang, tergerai tertiup angin malam. Rambutnya hitam terurai menutupi sebagian wajahnya. Pak Surya langsung menelan ludah. Perempuan itu berdiri tepat di sisi jalan. Tidak bergerak, hanya memandang lurus ke arah jalan yang ia lalui. Mungkin orang mau nyebrang, gumam Pak Surya mencoba berpikir logis. Tapi sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Saat truknya sudah melewati perempuan itu, ia tetap bisa melihatnya dari kaca spion. Sosok itu tidak semakin jauh. Justru seperti tetap berada di titik yang sama, berdiri tegak seolah menunggu, padahal seharusnya jaraknya sudah ratusan meter di belakang. Pak Surya mencoba mengalihkan pandangan, menatap lurus ke jalanan. Ia menekan pedal gas sedikit lebih dalam, membuat mesin meraung. Dalam hati ia berdoa pelan, semoga semua baik-baik saja. Namun suasana di dalam kabin berubah, udara yang tadi panas kini terasa dingin sekali, seolah ada angin malam masuk lewat celah-celah yang tidak terlihat. Ia mengusap lengannya yang penuh bulu merinding. Beberapa menit berlalu, tapi rasa tidak enak itu tidak juga hilang. Jalanan di depan semakin sepi. Warung-warung kecil yang biasa ramai sudah tutup. Hanya terlihat papan kayu bergoyang diterpa angin. Pak Surya menoleh sekilas ke spion lagi. Jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat sesuatu. Sosok perempuan berbaju putih itu kini tidak lagi berdiri di pinggir jalan. Dari kaca spion ia melihatnya berada di tengah jalan, jauh di belakang, tapi perlahan-lahan semakin jelas, seolah mengikuti arah truk. Pak Surya mengertakkan gigi. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mungkin bayangan, tapi matanya tidak bisa bohong. Sosok itu benar-benar ada, rambutnya berkibar, bajunya putih berlumuran noda samar. Suasana makin mencekam. Lampu depan truk hanya menyorot jalan lurus, tapi mata Pak Surya tidak bisa berhenti melirik ke spion. Dan yang membuatnya makin takut, kadang ia merasa sosok itu mendekat. Dari jauh menjadi lebih dekat, lalu hilang, kemudian muncul lagi di titik yang berbeda. Tangannya yang memegang setir mulai berkeringat. Ia menyalakan rokok untuk menenangkan diri, mengisap dalam-dalam. Berharap rasa panas di dada bisa mengusir hawa dingin. Asap rokok memenuhi kabin, tapi justru membuat suasana makin pengap. Di tengah ketegangannya, tiba-tiba Pak Surya mendengar sesuatu. Awalnya samar, seperti suara gesekan kuku di dinding truk. Krek, krek. Suara itu datang dari arah bak truk. Ia mencoba mengabaikannya tapi suaranya semakin jelas, seperti ada yang mencakar-cakar besi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu muatan truknya aman, tidak mungkin ada orang di sana.
Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia membaca doa dalam hati, berusaha fokus pada jalan. Namun suara itu berhenti, digantikan dengan sesuatu yang lebih menakutkan. Dari luar jendela, tepat di samping kursinya, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Pak Surya hampir refleks menoleh, tapi ia menahan diri. Ia tahu betul cerita-cerita sopir lain yang pernah mengalami hal serupa. Jangan menoleh, jangan pernah menoleh. Begitu kata mereka. Namun rasa penasaran membunuhnya perlahan. Dengan gemetar, ia melirik ke kaca spion kanan. Sosok itu berdiri tepat di samping truk, melayang, seolah mengikuti kecepatan laju kendaraan. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, dan bajunya berkibar ditiup angin malam. Pak Surya tersentak. Ia memalingkan pandangan ke depan lagi, napasnya tersengal-sengal. Ia injak gas lebih dalam, berharap bisa meninggalkan sosok itu. Mesin meraung keras, jarum speedometer naik, tapi hawa dingin semakin menusuk. Entah dari mana asalnya, aroma melati yang sangat menyengat mulai memenuhi kabin. Aroma itu terlalu kuat sampai membuat kepalanya pusing. Ya Allah, gumamnya berulang-ulang. Detik-detik itu terasa panjang sekali, jalanan Pantura yang biasanya lurus terasa tidak ada ujungnya. Setiap kali ia pikir sudah berhasil menjauh, setiap kali ia melihat ke kaca spion, sosok itu masih ada, masih mengikutinya, berdiri di tempat yang sama, tidak pernah hilang. Pak Surya mulai kehilangan fokus. Matanya berkunang-kunang, kakinya gemetar menginjak pedal gas. Telinganya mendengar suara samar, seperti bisikan halus seorang perempuan. Bisikan itu tidak jelas, tapi terasa dingin sekali menusuk ke dalam pikirannya. Malam itu, perjalanan yang biasanya hanya terasa membosankan, berubah menjadi teror panjang. Jalur Pantura tidak lagi terasa seperti jalan biasa, melainkan seperti lorong gelap yang menuntunnya menuju sesuatu yang ia tidak pahami. Dan semakin jauh ia melaju, semakin jelas perasaan bahwa ia tidak sendirian di dalam truk itu. Sekitar pukul 2 dini hari, jalan benar-benar sepi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang terlihat. Jalur Pantura yang biasanya ramai oleh truk dan bus malam kini seperti jalan mati. Lampu truk Pak Surya hanya menyorot lurus ke depan, membelah kegelapan malam. Suara mesin yang berdengung monoton membuat suasana semakin menekan. Angin malam masuk melalui celah kecil jendela membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Surya mulai merasa tidak enak. Matanya lelah tapi rasa kantuk yang biasanya muncul kini digantikan oleh kegelisahan. Sejak tadi ia merasa ada yang aneh, seolah ada sesuatu yang terus mengikutinya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua hanya perasaan. Namun rasa itu semakin kuat, apalagi sejak ia mencium aroma bunga melati yang terus memenuhi kabin itu. Semakin lama, aromanya makin menyengat, membuat kepala pening dan dada sesak. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh. Awalnya pelan sekali, seperti suara angin yang berdesir. Tapi makin lama, suara itu terdengar jelas, seperti tawa lirih seorang perempuan. Hih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 i. Pak Surya langsung merinding, darahnya serasa berhenti mengalir. Suara itu jelas sekali terdengar dari kursi penumpang sebelahnya, padahal ia tahu kursi itu kosong sejak awal. Tangannya gemetar memegang setir, matanya tetap fokus ke jalan. Namun rasa penasaran bercampur rasa takut membuatnya melirik sekilas ke kursi samping. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun sebelum ia sempat merasa lega, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih panjang, seperti mengejek. Hih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 i. Suara itu tidak hanya terdengar dari samping, melainkan seolah mengisi seluruh kabin. Pak Surya mulai panik. Ia melirik kaca spion tengah, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bangku belakang, yang seharusnya kosong, ada sosok perempuan duduk membelakanginya. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, bajunya putih lusuh, tubuhnya kaku tak bergerak. Tubuh Pak Surya langsung dingin. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, meski udara begitu dingin. Tangannya berusaha tetap memegang setir, tapi jari-jarinya gemeter hebat. Napasnya tersengal-sengal, seperti tertahan di dada. Ia ingin menoleh lagi untuk memastikan, tapi matanya tak sanggup lepas dari kaca spion itu. Sosok itu benar-benar ada, bukan bayangan, bukan hayalan. Suara tawa itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin menusuk telinga. Kali ini bukan hanya tawa, melainkan bercampur dengan desahan aneh.
seperti seseorang yang berbisik pelan, bulunya berdiri, jantung berdegup kencang, tubuhnya kaku seolah tak mampu bergerak. Lalu tanpa peringatan, sosok itu mulai bergerak. Perlahan-lahan ia menunduk, lalu condong ke depan. Rambut panjangnya yang hitam jatuh menutupi seluruh wajah. Tubuhnya membungkuk semakin dekat, mendekati leher Pak Surya. Dari kaca spion ia bisa melihat jelas bagaimana kepala sosok itu mendekatkan diri, seolah ingin berbisik ke telinganya. Pak Surya ketakutan setengah mati. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia ingin menghentikan truk, tapi kakinya kaku, tidak mampu menginjak rem. Ia hanya bisa memelototi jalanan lurus di depannya, yang seakan berubah menjadi lorong gelap tanpa ujung. Semakin dekat sosok itu, semakin jelas suara tawanya. Kini terdengar tepat di sebelah telinganya, sangat dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Napasnya terasa di sisi wajah Pak Surya, dingin seperti es, membuat tubuhnya menggigil hebat. Ia hampir tidak kuat lagi menahan rasa takut yang menggerogoti akalnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia mencoba menggerakkan bibirnya untuk membaca doa. Du bilahi. Ucapnya terbata-bata, namun lidahnya keluh, suaranya hampir tidak keluar. Setiap kata yang berusaha ia ucapkan seolah tertahan di tenggorokannya. Sosok itu semakin dekat, semakin menunduk, dan suara tawanya berubah jadi jeritan tipis panjang melengking, memekakan telinga. Pak Surya hampir kehilangan akal. Ia menutup mata sejenak, berharap saat ia membukanya, semua itu hilang. Namun ketika ia kembali menatap kaca spion, sosok itu kini tidak lagi di bangku belakang. Kursi itu kosong. Jantungnya berdetak lebih kencang daripada sebelumnya. Ia merasa sedikit lega, tapi perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Perlahan dari ujung matanya, ia melihat sesuatu di kursi penumpang sebelah. Rambut panjang hitam itu kini menjuntai ke arah dashboard, dan ada tangan pucat dengan kuku panjang yang mencengkram sandaran kursi. Sosok itu sekarang berada tepat di sebelahnya, menunduk, wajahnya hampir menyentuh lututnya, tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ia menahan napas, ia tidak berani menoleh, tidak berani bergerak, hanya bisa menggenggam setir erat-erat. Namun dari posisi itu, ia bisa merasakan tatapan tajam menembus dirinya. Suara berbisik kembali terdengar, pelan tapi jelas, "Ikut aku." Tangannya semakin kaku, tubuhnya gemetar hebat dan matanya mulai berair karena rasa takut yang luar biasa. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ia mencoba menghentikan truk, tapi kakinya masih terpaku di pedal gas. Semua terasa begitu gelap, begitu dingin, seakan waktu berhenti. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya tersibak sedikit, memperlihatkan kulit pucat dan senyum menyenangkan dengan gigi hitam yang tajam. Pak Surya hampir pingsan melihatnya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar semua ini segera berakhir. Namun justru sebaliknya, suara tawa itu kembali pecah, lebih keras daripada sebelumnya, bergema di seluruh kabin. Truk berguncang hebat seolah angin kencang menghantam dari segala arah. Jalanan yang lurus seakan berputar, pandangannya berkunang-kunang, kepalanya terasa sangat berat. Pada saat itu, Pak Surya merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, licin, seperti tangan yang sudah lama membusuk. Ia tidak berani menoleh, tapi sentuhan itu semakin kuat, mencengkram bahunya membuat tubuhnya semakin kaku. Ketakutan itu mencapai puncaknya. Malam itu, Pak Surya merasa seolah sedang ditarik ke dalam dunia lain, dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara tawa itu, aroma melati, hawa dingin yang menusuk tulang, semua bercampur menjadi teror yang tidak bisa ia lawan. Pak Surya panik bukan main. Kedua tangannya mencengkeram setir sekuat tenaga hingga buku jarinya memutih. Ia menekan pedal gas dalam-dalam, berharap kecepatan bisa membuat sosok itu lenyap. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Semakin ia melaju, semakin berat suasana di sekitarnya. Jalan yang biasanya lurus, kini seakan berputar-putar. Lampu jalan samar terlihat seperti menari dalam pandangannya yang mulai kabur. Nafasnya memburu, dada sesak, dan matanya berkunang-kunang. Dalam hati, ia mencoba membaca doa. Mulutnya bergetar, lidahnya berusaha membentuk kata-kata yang sudah ia hafal sejak kecil. Tapi entah mengapa, lidahnya terasa keluh, berat, seperti dikunci. Suaranya tak bisa keluar, hanya bergumam lirih yang bercampur dengan suara mesin truk yang meraung keras.
Telinganya kembali mendengar suara tawa itu. Makin lama makin melengking. Kali ini suara itu tidak hanya di sampingnya, tapi terdengar dari segala arah. Dari kursi belakang, dari luar jendela, bahkan seakan-akan keluar dari kepalanya sendiri. Aroma melati makin pekat, menusuk hidung, bercampur dengan bau anyir besi panas. Pak Surya hampir muntah menahan rasa mual. Sekilas, dari kaca spion samping, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti. Sosok perempuan itu kini berlari di samping truk, padahal truk melaju dengan kecepatan tinggi. Rambut panjangnya terurai, bajunya berkibar, wajahnya tetap tertutup rambut. Namun, senyumnya samar terlihat dari celah. Sesekali ia melompat, seperti hendak masuk ke dalam kabin. Pak Surya berusaha tidak melihat. Ia fokus pada jalan. Namun jalan di depannya tidak lagi tampak normal. Lampu depan truk menyorot sesuatu yang aneh. Bukannya aspal hitam, ia merasa sedang melaju di jalanan tanah yang penuh kabut. Pohon-pohon tinggi berjejer di kanan kiri, padahal ia tahu jalur pantura seharusnya tidak seperti itu. Jalanan berubah, dunia di luar truk seperti berganti. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba memukul-mukul setir, berharap bisa kembali sadar, tapi rasa takut terlalu kuat. Tiba-tiba, dari kaca depan, muncul bayangan hitam melintas cepat. Refleks ia menginjak rem, roda truk berdecit panjang. Tubuhnya terhentak ke depan, truk berhenti mendadak di pinggir jalan. Mesin masih meraung, lampu depan masih menyala terang. Tapi suasana di luar benar-benar sunyi. Pak Surya mengatur nafas. Ia tidak berani bergerak, hanya duduk terpaku di kursinya. Namun rasa itu kembali datang. Ada sesuatu di belakangnya. Ia bisa merasakannya. Lehernya kaku, tapi perlahan, seolah ada yang memaksa, ia menoleh ke arah kaca spion tengah. Di sana, sosok itu sudah tidak lagi duduk. Kali ini, wajahnya muncul tepat di belakang kursi sopir. Rambut panjang menjuntai, wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus padanya. Mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi hitam yang mengerikan. Pak Surya ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tangannya ingin meraih pintu untuk kabur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok itu semakin mendekat, menempelkan wajahnya di samping telinga Pak Surya. Hembusan nafasnya dingin, dan suara lirih terdengar jelas. "Ikut aku." Sekejap kemudian, pandangan Pak Surya gelap. Beberapa jam setelah kejadian itu, sekitar menjelang subuh, warga sekitar menemukan truk besar terparkir di pinggir jalan. Mesinnya masih menyala, lampu depan tetap menyorot lurus ke depan, seolah baru saja berhenti. Namun yang membuat warga heran, sopirnya tidak ada. Kabin kosong, pintu terkunci dari dalam, tapi tidak ada tanda-tanda Pak Surya. Ketika salah satu warga berusaha membuka pintu dengan paksa, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di kursi sopir, terdapat helaian rambut panjang berwarna hitam, beberapa menempel di sandaran kursi, sebagian terjatuh di lantai. Bau melati menyengat keluar dari dalam kabin, begitu pekat sampai membuat warga menutup hidung. Tidak ada darah, tidak ada jejak perkelahian, hanya aroma bunga yang tidak masuk akal. Sejak malam itu, keberadaan Pak Surya menjadi misteri. Polisi sempat menyelidiki, namun tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Truknya utuh, barang muatannya tidak hilang, tapi sang sopir seolah lenyap begitu saja, tanpa jejak. Ada yang bilang ia mungkin melarikan diri. Ada pula yang menduga ia menjadi korban begal. Namun cerita dari warga sekitar berbeda. Banyak yang percaya bahwa ia dibawa oleh makhluk gaib penunggu jalur pantura. Kuntilanak yang sering dikaitkan dengan cerita-cerita sopir malam. Beberapa sopir truk yang mendengar kisah ini mengaku pernah mengalami kejadian serupa, meskipun tidak separah Pak Surya. Ada yang mendengar suara tawa perripuan di tengah malam. Ada pula yang melihat sosok berbaju putih melayang mengikuti kendaraan mereka. Semuanya sama-sama mencium aroma melati sebelum kejadian. Dan yang lebih mengerikan, semua kejadian itu selalu terjadi di titik jalan yang sama, di jalur sepi yang dikelilingi pohon besar. Seorang sopir senior pernah bercerita, dulu di jalur itu pernah terjadi kecelakaan tragis. Seorang perempuan muda meninggal tertabrak truk saat malam hari. Tubuhnya terpental jauh, namun jenazahnya baru ditemukan keesokan paginya.
Sejak saat itu, arwahnya diyakini gentayangan menunggu korban baru yang lewat di malam sunyi. Katanya, siapapun yang melihatnya langsung, apalagi berpapasan mata, akan diikuti dan bisa hilang selamanya. Kisah Pak Surya semakin memperkuat cerita tersebut. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana ia pergi. Bahkan keluarganya yang sudah mencari kemana-mana tidak menemukan petunjuk. Hanya truk tua itulah yang menjadi saksi bisu. Sampai di hari ini, beberapa sopir masih melihatnya terparkir di garasi perusahaan angkutan. Kabinnya masih berbaun melati samar meskipun sudah berkali-kali dibersihkan. Bekas rambut hitam yang menempel di kursi sopir tidak pernah benar-benar hilang. Sejak kejadian itu, jalur Pantura semakin terkenal dengan kisah mistisnya. Banyak sopir yang memilih menghindari lewat jalur itu di atas tengah malam. Ada pula yang selalu membawa air doa atau benda-benda yang diyakini bisa mengusir roh jahat. Tapi tetap saja, cerita seram terus terjadi. Jalur Pantura seakan punya dunia sendiri yang tidak bisa disentuh logika. Kisah Pak Surya menjadi peringatan bagi banyak orang bahwa di balik jalan panjang yang terlihat biasa saja, ada misteri yang bersembunyi. Entah benar atau tidak, namun satu yang pasti, malam itu, seorang sopir berpengalaman hilang begitu saja, meninggalkan tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan siapapun. Sampai sekarang, namanya hanya dikenang lewat bisikan para sopir lain, diceritakan di warung kopi pinggir jalan, menjadi legenda yang terus menambah aura seram jalur Pantura. Dan siapapun yang melintas di sana saat malam sepi, saat hanya ada suara mesin kendaraan dan angin yang berdesir, mereka mungkin akan mencium aroma melati yang samar. Jika itu terjadi, sebaiknya jangan menoleh. Jangan sekali-kali melihat kaca spion, karena bisa jadi sosok perempuan berbaju putih itu sedang duduk diam di kursi belakang, menunggumu menoleh, menunggumu untuk diajak pergi. Itu tadi kisah horor tentang supir truk yang dibawa kuntilanak di jalur Pantura. Sampai sekarang, misterinya belum pernah terpecahkan. Dan banyak supir truk yang masih sering mendengar tawa perempuan gaib saat melintas di jalur itu. Kalau kalian pernah punya pengalaman mistis di Jalan Pantura atau di tempat lain, coba ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu ceritanya bisa aku bawain di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mata Gaib supaya kalian gak ketinggalan cerita horor seram lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan hati-hati kalau berkendara malam-malam. Jangan sampai ada penumpang tak terlihat di sebelah kalian.